Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Al-muallif, al-imam, al-mujaddid, syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Tauhid bab tentang Masya Allah wa syi'ta, beliau mengatakan walahu aydan Ani bin Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Masya Allah wa syi'ta qala aj'altani lillahi niddan aj'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Walahu, dan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Anda, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, tetapi katakanlah masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Sebutkan tadi hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, nampaknya orang ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, wa ya Rasulullah, ya Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah dan oleh Anda. Nampaknya dia mengatakan seperti ini ta'ziman, ya, mungkin memiliki niat baik pada asalnya, yaitu untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dengan ucapan yang salah. Namun mungkin ada sisi niat yang baik. Nah, walaupun mungkin memiliki niat yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingkarinya karena menggunakan ungkapan yang keliru. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan, sekutu, syarik bagi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini merupakan pertanyaan, tapi maksudnya adalah inkar, pengingkaran. Ya, ini namanya istifham inkari. Ja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ini pengingkaran, namun dengan bentuk kalimat pertanyaan. Nid itu ditafsirkan di sini syarik, sekutu, juga memiliki arti apa? Nadhir, musawi, padanan, tandingan. Ya, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal apa? Di dalam hal masyiah, kehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi maka tidak mungkin terjadi. Apakah engkau juga meyakini aku seperti itu? Apa yang aku kehendaki terjadi dan yang tidak aku kehendaki terjadi maka tidak akan terjadi, seolah engkau menyekutukan Allah denganku, menjadikanku sebagai padanan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masyiah, kehendak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya kalimat yang benar ketika ingin mengaitkan sesuatu dengan kehendak Allah. Bal, namun, tetapi katakanlah Masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Jadi segala sesuatu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang Allah kehendaki, kana pasti terjadi. Wa ma lam yasha'
dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, pasti tidak akan terjadi. Dan Nabi SAW mengajarinya kalimat yang benar, yang jauh dari kesyirikan. Ya, yang jauh dari apa? Kesyirikan. Kalimat yang benar, yang jauh dari kesyirikan, yaitu Masya Allahu wahdah. Nah, walaupun sebenarnya seperti yang sudah kita pelajari, boleh seandainya mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan kemudian, ya bukan dan, kemudian oleh Anda. Thumma syi'ta. Menggunakan huruf athaf thumma. Kemudian, itu boleh. Namun mungkin, ya nampaknya Nabi SAW benar-benar ingin, ya, yaqta' asyirk, memutus, ya, pintu kesyirikan dari orang ini. Ya, mungkin nampak ada yang dikhawatirkan, sehingga Nabi SAW tidak mengatakan bal masya Allahu tsumma syi'ta, tapi katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian oleh Anda. Ya sudah, enggak usah disebutkan tsumma syi'ta, cukup hanya Allah yang disebutkan masya Allahu wahdah. Ya, biar sangat jauh dari kesyirikan. Walaupun seperti tadi sudah kita pelajari, Masya Allah tsumma syi'ta itu boleh. Yang dilarang adalah menggunakan huruf athaf waw yang berarti dan. Nah, keterkaitan hadis ini dengan bab, yaitu apa? Bahwa ucapan Masya Allahu wa syi'ta dengan waw artinya dan, bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta dan ucapan yang semisal dengan ini, ya, dan ucapan lain yang semisal dengannya dalam hal apa? Ya, menyamakan, menyetarakan selain Allah dengan Allah menggunakan huruf athaf waw dan. Ya, menggunakan huruf athaf waw dan. Ucapan semisal ini, Masya Allah wa syi'ta, ya, ini termasuk bentuk ittikhadz an-nid, menjadikan adanya tandingan bagi Allah. Yang itu dilarang di dalam ayat yang sudah lewat. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, sehingga ucapan semacam ini walaupun, ya, itu syirik asghar, walaupun itu syirik asghar, syirik kecil, tapi itu termasuk dalam jenis ittikhadz an-nid lillah, menjadikan tandingan bagi Allah. Oleh sebab itu Nabi SAW mengingkarinya dengan mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikanku sebagai nid, tandingan bagi Allah, sekutu? Nah, ini kan persis dengan ayat fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, walaupun ittikhadun nid, ya, menjadikan adanya tandingan bagi Allah, ya, terkadang menjadi syirik akbar, berupa syirik akbar, syirik besar dan terkadang berupa syirik asghar seperti di sini. Ya, jadi ittikhadun nid, menjadikan tandingan bagi Allah, ya, terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Ada yang syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada yang syirik asghar, syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti di sini ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, larangan mengatakan Masya Allah wa syi'ta dan semisalnya. Ya, dan semisalnya, ya, ini ucapan-ucapan yang, ya, mengandung unsur menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya.
Walaupun mungkin dari sisi keyakinan orang ini tidak meyakini ya ada selain Allah yang sepadan menandingi Allah, tapi dalam hal ucapan dia keliru menggunakan huruf ataf waw yang artinya dan, mengesankan dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Kemudian faedah yang kedua, ya, bahwa menyamakan makhluk dengan Allah walaupun hanya dalam ucapan, tidak dalam keyakinan. Ya. Dalam ucapan mengesankan menyamakan selain Allah dengan Allah. Tapi yang diyakini tidak, tapi ucapannya keliru, mengesankan seperti itu. Maka itu termasuk syirik asghar dan itu merupakan ittikhadun nid. Itu tergolong menjadikan an-nid, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan adanya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik asghar juga bisa dikatakan ittikhadun nid, menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, ya, inkarul munkar, mengingkari kemungkaran, yakni wajibnya mengingkari apa? Kemungkaran. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, beliau tidak membiarkan orang itu mengucapkan kalimat yang salah, kalimat yang mungkar. Beliau mengingkarinya, aja'altani lillahi niddan. Ya, apakah engkau menjadikanku sebagai tandingan bagi Allah? Ini kan istifham inkar. Kalimat pertanyaan namun bertujuan untuk mengingkari. Nah, dan nampak di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingkari kemungkaran itu, ya, ya, dan tidak terbawa dengan apa? Dan tidak terbawa dengan pujian orang ini kepada beliau. Nampak bahwa orang ini ingin memuji beliau dan memuliakan beliau. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan Anda wahai Rasulullah. Kemungkaran tetap kemungkaran, ya, yang harus diingkari. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak kemudian terbawa dan merasa tidak enak dan semisalnya, tapi ingkari, aja'alta lillahi niddan. Ya. Kemudian faedah yang keempat, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar, ya, telah, ya, menjaga tauhid, memelihara tauhid umatnya dan menutup segala celah menuju kesyirikan. Ya, terutama syirik akbar. Ditutup semua celah yang bisa mengantarkan ke sana. Ya, ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilarang. Nah, demikian pula, ya, terdapat faedah lain yaitu apa? Ya, hikmah di dalam dakwah. Di antara apa hal yang baik di dalam berdakwah adalah kita menyebutkan alternatif. Ya, ini faedah yang sudah lewat juga. Menyebutkan alternatif yang mubah. Ya, solusi yang mubah. Ketika di dalam berdakwah kita melarang dari suatu hal. Mengatakan bahwa ini haram. Dilarang, tidak boleh. Maka alangkah baiknya jika kita menyebutkan solusinya. Solusinya antum bisa begini-begini daripada melakukan perkara yang mungkar itu. Ya. Ini mirip dengan faedah yang sudah lewat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingkari ucapan orang ini, beliau memberikan solusi. Jangan ucapkan itu, tapi solusinya adalah katakan Masya Allahu wahdah. Apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Ya, namun ini juga tidak mesti, ya. Bukan berarti selalu menjadi keharusan. Ya.
Ya, terkadang sebagai seorang dai kita juga bingung gimana solusinya, tapi namanya kemungkaran harus dijelaskan. Dan mestinya ya, orang yang diingkari ini bersabar dan meninggalkannya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang cukup panjang, ya agak panjang. Beliau mengatakan Wali bin Majah, dan di dalam riwayat Ibnu Majah, Adil Tufaili akhi Aisyah li ummiha, dari Tufail, yaitu saudara Aisyah radhiyallahu anha yang seibu. Jadi bukan seayah. Berarti ayahnya Tufail itu bukan Abu Bakar. Abu Bakar ayahnya Aisyah. Ya. Tufail saudara seibunya Aisyah radhiyallahu anha. Qala, Tufail ini berkata, ra'aitu, aku melihat, yakni di dalam mimpi, seperti yang akan diterangkan. Aku melihat di dalam mimpi ka'anni, seolah-olah aku, seakan-akan aku ataitu ala nafarin minal yahud, mendatangi beberapa orang Yahudi. Fakultu, aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qaumu, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum, ini suatu kaum yang baik, yang bagus. Ini pujian maksudnya. Innakum la antumul qaum, kalian itu adalah benar-benar suatu kaum yang bagus atau istimewa. Laula annakum taquluna, seandainya kalian tidak mengatakan, ya, Uzairun ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Kalian adalah kaum yang luar biasa, yang baik, yang bagus. Tapi ya seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, kenyataannya kalian mengatakan seperti itu, ya sudah, kalian kaum yang buruk. Qalu, mereka yakni orang-orang Yahudi membalas, wa innakum la antumul qaumu, dan sungguh kalian juga benar-benar suatu kaum yang luar biasa, yang bagus. Laula annakum taquluna, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ya, kalian mengatakan seperti itu, ya sudah, jadinya bukan kaum yang terbaik. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ya membalas perkataan At-Tufail. Walaupun ini di dalam mimpi, ya. Orang-orang Yahudi ini membalas perkataan At-Tufail dan mengatakan sesungguhnya kalian, wahai kaum muslimin, merupakan kaum yang baik, sebaik-baik kaum. Tapi seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati, berjumpa dengan beberapa orang Nasara. Ini di dalam mimpi, ya. Fakultu, lalu aku berkata, innakum la antumul qaumu, sesungguhnya kalian, ya, adalah sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan. Laula annakum taquluna al-Masih ibnullah, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih, Isa alaihissalam, itu adalah anak Allah. Qalu, orang-orang Nasara itu berkata, membalas, wa innakum la antumul qaumu, dan sesungguhnya kalian, wahai kaum muslimin, juga sebaik-baik golongan, sebaik-baik kaum. Laula annakum taqulun, seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW. Falamma asbahtu, ya, ketika ya aku memasuki waktu pagi, yakni di pagi harinya, sudah bangun tidur di pagi harinya, akhbartu biha man akhbartu, aku ceritakan tentang mimpi itu kepada siapa saja yang aku ceritakan, entah siapa saja, Allahu a'lam. Intinya ada orang yang sudah diceritakan kepadanya mimpi At-Tufail. Thumma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Lalu aku memberitahukannya, menceritakan kepadanya. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah engkau telah menceritakan mimpi itu kepada seseorang? Qultu, aku menjawab, "Na'am, ya. Sudah aku ceritakan, sudah terlanjur." Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam fahamida, atau qala, mungkin At-Tufail ini mengatakan fahamidallah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah. Qala, yani qala At-Tufail, mungkin begitu. Perawi mungkin Tufail mengatakan fahamidallah, lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah wa athna alaih, dan menyanjung-nyanjungnya. Jadi ingin menyampaikan sebuah kalimat. Ya. Tsumma qala, kemudian yakni setelah memuji dan menyanjung-nyanjung Allah, beliau mengatakan, "Amma ba'd, fa inna Tufailan ra'a ru'ya." Ya, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah melihat sebuah mimpi. Akhbara biha, yang telah dia ceritakan, man akhbara minkum, kepada siapa yang dia telah menceritakannya di antara kalian. Di antara kalian ada yang sudah mendengar cerita Tufail tentang mimpinya. Wa innakum qultum kalimatan, dan sungguh kalian memang mengatakan kalimat, sebuah kalimat, yakni seperti yang ceritakan dalam mimpi Tufail. Sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin memang mengatakan sebuah kalimat, kana yamna'uni kada wa kada, hanya saja menghalangiku begini dan begini, perkara ini dan perkara ini menghalangiku anhakum anha, menghalangiku untuk melarang kalian dari kalimat tersebut. Jadi ada penghalangnya. Fala taqulu, maka janganlah kalian mengatakan, maka setelah itu janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah masya Allah wahdah, apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Dalam hadis ini seperti tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, dan disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Musnad. Nah, Ibnu Majah rahimahullah di dalam hadis ini meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari At-Tufail. At-Tufail itu namanya, beliau adalah At-Tufail bin Abdullah. At-Tufail bin Abdullah bin Al-Harith bin Sakhbarah Al-Azdi, nisbah kepada Azd. Nah, beliau adalah seorang sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Nah, beliau tidak memiliki riwayat hadis dalam kitab-kitab hadis selain hadis ini. Berarti dalam kitab-kitab hadis kita tidak mendapati ada hadis yang diriwayatkan dengan sahabi ini, At-Tufail, kecuali hadis ini. Hanya satu. Adapun ayah At-Tufail, At-Tufail tadi ayahnya siapa? Abdullah. At-Tufail bin Abdullah. Ayahnya adalah Abdullah. Nama ayahnya ini, beliau adalah tadi siapa? Abdullah bin Sakhbarah. Dia, ayahnya ini Abdullah bin Sakhbarah, datang ke Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Lalu dia bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq di kota Mekah. Jadi datang dari luar Mekah, tinggal di Mekah, kemudian bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dulu di masa jahiliyah mereka biasa saling yatahalafun, bersekutu. Tapi bukan sembarang sekutu. Al-muhalafa atau al-hilf
satu halif dengan halifnya, satu sekutu dengan sekutunya, itu sudah menjadi seperti saudara kandung. Ya, saling melindungi, membela dan menjaga, membantu. Bahkan kalau sekutunya meninggal, maka ya sekutunya ini yang satunya yang masih hidup akan mewarisinya, ya seolah-olah ahli waris keluarganya, saudaranya. Jadi di masa jahiliyah. Nah, namun kemudian Islam ya menghapuskan tradisi atau hukum yang sudah berlaku di masa jahiliyah ini. Ya, tidak boleh mewarisi kecuali ahli waris. Memang ulul arham, keluarga. Adapun sekutu maka tidak mewarisi. Nah, ini Abdullah bersekutu dengan Abu Bakar, gitu. Kemudian Abdullah kan ayahnya Al-Tufail, Abdullah ini ya meninggal dan istrinya ya yang bernama Ummu Ruman dinikahi oleh Abu Bakar. Jadi istrinya Al-Tufail ketika Al-Tufail sudah meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Nah, dari Ummu Ruman ini ya Abu Bakar ya memiliki anak yaitu Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Tufail dan Aisyah saudara seibu, ya, tapi tidak sebapak. Bapaknya Tufail Abdullah, bapaknya Aisyah Abu Bakar, tapi seibu yaitu Ummu Ruman. Nah ini, Adi Tufail akhi Aisyah di ummiha, dari Tufail, yakni saudara Aisyah seibu. Tufail ini mengatakan, ra'aitu, aku melihat, jadi melihat di dalam mimpi. Nah, gimana ini mimpi kok dipercaya atau menjadi landasan? Ya, bagaimana ini? Nah, ya telah disebutkan dalam hadis bagaimana bahwa mimpi itu hak, ya benar. Mimpi seorang mukmin itu hak. Juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya maksudnya ada sisi benarnya. Seringkali atau sering ya seorang mukmin yang bermimpi itu ternyata mimpinya benar. Ketika ditafsirkan ya ternyata benar terjadi. Diterangkan oleh para ulama bahwa orang yang mimpinya itu sering benar adalah orang yang jujur. Ya semakin jujur seseorang maka ya biidznillah semakin tepat mimpinya. Wallahu a'lam. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua mimpi seseorang itu hak. Ya. Diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa mimpi ar-ru'ya itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah mimpi yang hak. Ya. Yaitu mimpi yang terjadi ya melalui malaikat mimpi. Jadi ada malakur ru'ya, malaikat yang Allah tugasi untuk mengatur mimpi. Ya, malaikat ini datang kepada seorang yang tidur, lalu memperlihatkan kepadanya hal-hal yang dia lihat di dalam mimpi. Nah, kemudian orang yang tidur ini dia terbangun dalam keadaan melihat mimpinya terjadi sebagaimana yang dia lihat. Nah, ini yang macam yang pertama. Macam yang kedua adalah mimpi yang minasyaitan, bukan dari malaikat ru'ya, malaikat mimpi, tetapi dari syaitan. Nah, hal itu karena jika seseorang tidur dalam keadaan belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang tidur, ya, belum berzikir, ya membaca ayat-ayat yang disyariatkan sebelum tidur, demikian juga zikir-zikir, doa-doa yang syar'i, maka syaitan ya bisa saja mengganggunya dan memperburuk mimpinya, memperlihatkan kepadanya hal-hal yang batil yang tidak hakiki. Ya, sebabnya adalah karena dia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan sebelum tidur. Nah, ini jelas mimpi yang batil.
Macam yang ketiga adalah haditsun nafs, mimpi yang merupakan ya bisikan hati. Ya, maksudnya adalah ya seringkali seseorang itu memikirkan hal-hal, berbagai hal sebelum tidur, ketika masih tersadar. Sangat terfikirkan problem ini, problem itu, perkara ini, perkara itu. Kemudian ketika tidur, ya muncul itu dalam mimpi. Kenapa? Karena dia memikirkannya sebelum tidur, di saat masih terjaga, di saat masih sadar. Nah, mimpi yang berasal dari haditsun nafs, ya bisikan hati semacam ini, pikiran-pikiran, ini juga tidak hakiki. Ini diistilahkan dengan adghatsu ahlam. Adghats ahlam. Wallahu a'lam. At-Tufail radhiyallahu anhu ini menceritakan ra'aitu ka'anni ataitu ala nasarin minal yahud. Aku melihat yakni dalam mimpi seakan-akan aku mendatangi beberapa orang Yahudi, nafar. Ya. Diterangkan oleh para ulama, nafar itu minas salasah ila tis'ah. Beberapa orang jumlahnya mulai dari 3 sampai 9. Itu nafar. Kalau hanya 1 atau 2 enggak disebut nafar. Atau jumlahnya lebih dari 9 juga tidak disebut nafar. Nafar itu ya kisaran itu 3 sampai 9. Nah, seolah-olah aku mendatangi beberapa orang Yahudi. Nah, Yahudi, yakni atba' Musa, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata, yakni kepada mereka, orang-orang Yahudi ini, innakum la'antumul qaum. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan, ni'mal qaum. Ya, kenapa At-Tufail mengatakan seperti itu walaupun di dalam mimpi ya ini? Ya karena memang orang-orang Yahudi ya, fil asl ala dinin sahih. Memang pada asalnya dahulu berada di atas agama yang benar, ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ini kan pada asalnya dahulu. Ya. Hanya kemudian mereka badalu wa ghayyaru, mengganti-ganti, mengubah-ubah. Ya. Sungguh kalian sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan. Ya. Laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Kalau kalian tidak mengatakan ini, ya kalian itu menjadi sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan. Ya, kalian mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Ya, siapa itu Uzair? Ya, Uzair disebutkan oleh para ulama, ya, ada yang mengatakan dia itu adalah ya seorang nabi dari kalangan mereka. Ada yang mengatakan Uzair bukan nabi, melainkan seorang yang saleh dan alim, seorang yang saleh dan berilmu. Ya. Dari para ulama dan para ahli ilmu mereka. Nah, jadi Uzair ini ya seorang yang baik memang, minimalnya seorang yang soleh, yang alim. Ada yang mengatakan bahkan tadi Uzair adalah seorang nabi. Ya. Dan orang-orang Yahudi memang memiliki kebiasaan atau ghulu, melampaui batas dalam beragama sehingga ya mengangkat Uzair melampaui batasan sebagai manusia, dianggap sebagai anak Allah. Ya. Dan ini termasuk apa kebohongan dan kedustaan mereka. Ini merupakan kekufuran yang jelas. Ya. Kalian adalah sebaik-baik golongan seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan kenapa yang disebut ini seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya. Kenapa yang disebut adalah kesalahan yang ini dari mereka? Ya jawabannya karena ini termasuk kesalahan mereka yang paling besar ketika mereka meyakini Allah memiliki anak. Dan anak Allah yaitu Uzair. Ini termasuk kesalahan mereka yang sangat besar. Kekufuran yang terbesar. Walaupun mereka memiliki kekufuran-kekufuran dan kesalahan-kesalahan yang lain.
Nah, kemudian mereka menjawab, membalas perkataan At-Tufail, wa innakum la antumul qaum, kalian juga wahai kaum muslimin juga sebaik-baik kaum. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Seandainya kalian tidak mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Nah, jadi ini juga pujian, ya pujian dari orang-orang Yahudi untuk kaum muslimin, la antumul qaum, kalian sebaik-baik kaum. Tapi seandainya kalian tidak mengatakan kalimat ini, masya Allah wa syaa Muhammad. Ya, kalimat ini kan pada asalnya syirik asghar, ya, masya Allah wa syaa Muhammad. Ya kan, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ya, ini jelas syirik asghar yang diucapkan oleh para sahabat ini apa? Ya. Kalimat yang diucapkan oleh para sahabat ini ya bisa dikatakan termasuk syirik asghar karena tidak mungkin para sahabat meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar setara dan sepadan dengan Allah, ya kan? Tidak mungkin. Ya. Nah, berarti kalimat ini kalian mengatakan, yang kaum muslimin, para sahabat mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad, ini bukan syirik akbar. Karena yang mengatakan adalah para sahabat dan tidak mungkin para sahabat meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu setara, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Nah, karena perkataan semacam ini menjadi syirik akbar hanya ketika pengucapnya meyakini bahwa selain Allah, makhluk ini setara dan sepadan dengan Allah, dan para sahabat tidak mungkin meyakini seperti itu. Jadi ini bukan syirik akbar yang dikatakan oleh para sahabat. Nah, jadi orang-orang Yahudi ini mengingkari dan mengkritisi kaum muslimin, ya, dengan apa? Suatu ucapan suatu kesalahan yang merupakan syirik asghar. Padahal kesalahan mereka kan lebih besar, syirik akbar, ya kan, mengatakan Uzair ibnullah. Kekufurannya akbar, kesyirikannya akbar, besar. Ya, tapi mencari-cari celah kesalahan kaum muslimin, para sahabat. Walaupun itu ya masih jauh lebih mending daripada kesalahan mereka sendiri. Nah, kemudian At-Tufail menceritakan bahwa di dalam mimpi dia juga menjumpai beberapa orang Nasara. Ya, beberapa orang Nasara. Ya. Lalu dia mengatakan, innakum la antumul qaum, wahai orang-orang Nasara, sesungguhnya kalian sebaik-baik kaum, sebaik-baik golongan. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih, ya, Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Ya, Al-Masih yang dimaksud di sini adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ya, karena istilah Al-Masih atau julukan Al-Masih, ya, untuk Nabi Isa alaihissalam demikian juga apa? Untuk Dajjal. Tapi memiliki makna yang berbeda. Ya, makna Al-Masih untuk Dajjal maknanya berbeda dengan makna, ya, Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam. Kenapa beliau dijuluki Al-Masih? Nabi Isa alaihissalam dijuluki atau disebut dengan Al-Masih, ya, karena beliau masihun, masih, yani yamsah, mengusap. Tidaklah beliau Nabi Isa alaihissalam mengusap, ya, orang yang sakit waktu itu, kecuali orang yang sakit itu bari'a biiznillah, ya, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun penyakitnya itu penyakit buta sejak lahir. Buta sejak lahir kan dari segi logika gimana mau sembuh? Ya, kalau dulu pernah melihat kemudian buta, ya mungkin masih terfahami. Tapi kalau buta sejak lahir, bagaimana mau sembuh? Maka ini di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidaklah beliau mengusap orang yang sakit kecuali sembuh, bari'a biiznillah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Nabi Isa alaihissalam dijuluki dengan Al-Masih. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Nah, namun orang-orang Nasara, ya,
ya dipermainkan oleh syaitan, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Masih Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Kenapa? Ya karena terlahir tanpa memiliki ayah. Ayahnya siapa? Ya berarti Allah. Begitu menurut mereka dengan dipermainkan oleh syaitan. Na'udzubillah. Ya, padahal Nabi Adam alaihissalam saja tidak memiliki ayah dan bahkan tidak memiliki ibu, tercipta di dunia ini. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan istri. Ya, kan begitu. Nah, ini kekufuran yang sangat besar, sehingga di dalam pandangan Islam, bahkan di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala, perkataan semacam ini termasuk perkataan yang besar, kekufuran yang besar. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Masih Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Ya. Ini kekufuran yang sangat besar. Kemudian orang-orang Nasara membalas perkataan At-Tufail. Mereka mengatakan wa innakum la'antumul qaum. Dan sesungguhnya kalian kaum muslimin juga sebaik-baik kaum, golongan. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ya. Nah. Kemudian di pagi harinya At-Tufail bin Abdullah ini radhiyallahu anhu ya menceritakan mimpinya kepada ya beberapa orang. Nah, kemudian dia baru mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terlanjur menceritakannya kepada orang lain sebelum beliau. Ya. Ya, siapa ini? Siapa saja kira-kira yang telah ya diberi cerita ini oleh At-Tufail? Ya Allahu alam, ini diibhamkan, samarkan. Nah, ini disamarkan. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan cerita tentang mimpinya ini, beliau bertanya, "Hal akhbarta biha ahadan?" Apakah engkau sudah memberitahukan, menceritakan mimpi ini kepada seseorang? Nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan seperti ini karena seandainya belum diceritakan kepada siapapun, ya, beliau akan melarang Tufail untuk menceritakan kepada orang lain. Jangan diceritakan. Sudah. Cukup kamu yang mengetahui dan saya. Nampaknya begitu. Ya. Nah, hanya saja ternyata Tufail sudah menceritakan kepada orang lain, sehingga mau tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjelaskan ya hukum syariat ya seputar mimpi Tufail di hadapan manusia, di hadapan orang banyak, karena sudah ada ya beberapa orang, mungkin banyak orang mengetahui dan mendengar mimpi Tufail ini, sehingga mau tidak mau harus dijelaskan, mau dijelaskan secara umum. Nah, karena terkadang ya kita ingin atau kita perlu atau cukup menjelaskan kepada orang tertentu saja, satu orang, dua orang, ketika hanya dia atau dua orang ini yang mengetahui. Ya. Tapi ketika sudah diketahui banyak orang, ya terlanjur sudah mau tidak mau harus memberikan penjelasan kepada orang banyak. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa sudah ada beberapa orang yang mendengar cerita mimpi ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan dengan mengawalinya dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamidallah, ya hamidallah, yakni memuji Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sifat-sifat kesempurnaannya, ya disertai dengan apa? Pengagungan kepada Allah, itu hamd. Wa asna alaih. Asna itu maknanya juga sama dengan memuji, hanya saja asna ini bersifat mengulang.
berupa mengulang-ulang pujian Allah Subhanahu wa taala, menyanjung-nyanjung, memanjatkan puja dan puji, asna. Setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ba'du, ya, fa inna Tufailan, sesungguhnya Tufail melihat mimpi yang telah dia ceritakan kepada siapa saja yang dia menceritakan mimpi itu kepadanya di antara kalian. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kalian memang mengatakan suatu kalimat, ini suatu kalimat yang batil, suatu kalimat yang mungkar, suatu kalimat yang tidak baik. Hanya saja yang menghalangiku atau aku terhalangi dengan sebab ini dan itu, sehingga tidak langsung melarang kalian dari kalimat tersebut. Nah, disebutkan di dalam riwayat yang lain, apa sebenarnya yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di sini hanya kada wa kada. Hanya saja menghalangiku ini dan ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yang menghalangi beliau adalah al-haya, rasa malu. Tapi ingat, perlu diketahui bahwa rasa malu di sini bukan maksudnya malu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi diterangkan oleh para ulama, beliau malu mendahului Allah untuk mengingkari sesuatu sementara Allah belum memerintahkan beliau. Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului Allah. Nah, itu malu kalau seperti itu. Malu Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan kepada para sahabat, masih dibiarkan. Tapi beliau akan mendahului Allah sebelum turunnya wahyu, turunnya perintah dari Allah kepada beliau. Nah, beliau malu. Nah, sebagai contoh apa? Khamr dan banyak perkara-perkara haram lain yang masih dibiarkan di awal Islam. Termasuk khamr. Khamr di awal Islam masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung diharamkan, dilarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diam. Padahal beliau tidak pernah minum khamr, tapi beliau diam. Dan khamr itu memang bermudarat jelas, tapi apakah beliau langsung memberikan nasihat, teguran dan larangan kepada para sahabat jangan minum khamr, padahal Allah belum memerintahkan beliau untuk melarang para sahabat minum khamr? Kan tidak. Bisa beliau menunggu wahyu, menunggu perintah dari Allah. Demikian juga ini, kalian memang mengatakan suatu kalimat yang mungkar, hanya saja yang menghalangiku untuk melarang kalian dari kalimat tersebut adalah aku malu mendahului Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemungkaran yang sudah jelas mungkar harus diingkari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin malu mengatakan kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala pun innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk kebenaran. Nah, hanya saja ini ketika sudah tersebar kisah mimpi ini di tengah-tengah para sahabat, akhirnya mau tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan pengingkaran. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara juga sudah mengingkari. Walaupun ini mimpi tapi mimpi kan hak. Mimpi seorang mukmin hak. Seperti tadi. Demikian pula dalam hadis yang lain, memang orang Yahudi mengingkari perkataan kaum muslimin masya Allah wa ji'ta. Kan seperti yang sudah lewat. Intinya sudah terjadi. Kritikan-kritikan ahli kitab terhadap kaum muslimin ketika itu terkait dengan ucapan masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu, atau dan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya karena sudah terjadi masalah seperti itu dan sudah diketahui perkaranya oleh banyak para sahabat kaum muslimin, maka ketika itu tidak ada pilihan lain bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali memang harus menjelaskan harus menjelaskan hukum syariat tentangnya. Nah,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru memberikan penjelasan dan pengingkaran. Fala taqulu, ya sudahlah. Kalau begitu, janganlah kalian mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad. Ini kan kata dan di sini seolah menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Muhammad. Kehendak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendak Allah. Seolah disamakan di dalam kalimat ini. Walakin qulu, akan tapi katakanlah Masya Allahu wahda. Apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalimat yang haram dan beliau menjelaskan apa yang dibolehkan bagi mereka. Nah, berkaitan hadis ini dengan bab ya cukup jelas. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad dan semisalnya merupakan syirik asghar. Merupakan syirik asghar yang harus ditinggalkan. Nah, kemudian beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Di antaranya adalah al-i'tina' bir-ru'ya wa anha sababun li tashri'i ba'd al-ahkam waqta hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memperhatikan mimpi. Karena mimpi itu merupakan sebab ya disyariatkannya beberapa hukum di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Nampaknya yang dimaksud adalah riwayat-riwayat tentang mimpi, riwayat-riwayat tentang mimpi itu perlu kita ketahui. Ini mimpi yang terjadi di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi para sahabat. Ya, demikian juga terutama mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, perlu kita perhatikan, kita pelajari karena memang di masa itu ya seringkali mimpi menjadi sebab ya disyariatkannya beberapa hukum. Ya, akhirnya dijelaskan hukumnya begini, hukumnya begitu. Perkara ini, perkara itu hukumnya begini. Ya. Bagaimana sebabnya? Ya mimpi. Ada yang bermimpi. Nah ini perlu diketahui terkait dengan mimpi, walaupun mimpi itu hak. Ya. Ya setelah Nabi Muhammad SAW wafat juga mimpi itu hak. Selama itu bukan hadithun nafs. Ya bisikan hati, apalagi bisikan syaitan. A'udzubillah. Intinya hak mimpi seorang mukmin. Ya. Tapi bukan berarti mimpi itu menjadi penetap hukum syariat. Ya. Mimpi itu bukan jalur untuk menetapkan syariat. Ya, tidak boleh menjadi dasar hukum. Mendapatkan wangsit ini, wangsit itu, ya sudah hati-hati, jangan sampai. Ya, seringkali orang tersesat dengan sebab mimpi, merasa dia mendapatkan wangsit seolah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu dari syaitan. Ya, naudzubillah, dia tersesat. Dia mengaku nabi, dia mengaku menjadi wali, dia mengaku begini begitu. Akhirnya meninggalkan banyak kewajiban dan melanggar banyak keharaman dengan alasan saya sudah mendapatkan wahyu atau mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolehkan saya begini begitu, menggugurkan dari saya kewajiban ini dan itu. Allah telah mengangkat saya menjadi nabi, naudzubillah. Ya. Nah, yang dimaksud mimpi itu hak, ya tidak sampai ya mimpi itu menjadi dasar menetapkan hukum syariat. Kemudian faedah yang kedua, bahwa ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, serta kalimat semisalnya merupakan syirik asghar. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu
juga mengetahui syirik asghar. Ya, juga mengetahui syirik asghar dalam keadaan mereka sendiri terjatuh dalam syirik akbar. Ya, mereka mengetahui syirik asghar dalam keadaan mereka sendiri terjatuh dalam syirik akbar. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, jawabannya karena mereka memang memiliki tujuan, tendensi untuk mengkritik kaum muslimin terkait dengan kesalahannya sendiri. Ya, gak lihat, padahal besar sekali depan mata. Terkait dengan kesalahan orang lain yang ingin mereka jatuhkan, wah jeli sekali. Ya, ini seperti faedah yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Sahibul hawa, ya pengekor hawa nafsu, yaitu jeli sekali ketika ingin mengkritisi orang lain tapi terkait dengan kesalahan diri sendiri, ya tidak melihatnya, seolah tidak melihatnya. Nah, kemudian faedah yang keempat, hendaknya di dalam kalimat-kalimat semisal khutbah, ya khutbah dan semisalnya ya, hendaknya diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan amma ba'du. Memuji Allah dan amma ba'du seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kelima, bahwa yang terbaik terkait dengan Masya Allah, terkait dengan kalimat Masya Allah, ya, yang terbaiknya adalah mengatakan Masya Allah, begitu saja. Apa yang dikehendaki oleh Allah, begitu Masya Allah, itu yang terbaik. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya semisal laulallah, ya. Kalau bukan karena Allah. Ini yang terbaik, hanya menyebutkan nama Allah ketika mengaitkan sesuatu. Ya. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun boleh keadaan yang kedua, bentuk yang kedua yaitu apa? Masya Allahu tsumma sya'a fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki oleh fulan, ini juga boleh. Asalkan dengan menggunakan huruf ataf tsumma yang artinya kemudian. Ya kan, ini tingkat yang kedua waktu itu. Ini boleh tapi tidak sesempurna ya bentuk yang pertama yang hanya menyebut nama Allah, Masya Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah. Tapi boleh Masya Allah tsumma sya'a fulan, laulallahu tsumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab fulan. Nah, yang tidak boleh adalah bentuk yang ketiga, bagaimana tadi menggunakan huruf ataf lau, menyebut Allah dan selain Allah ditambah lagi dengan huruf ataf waw. Masya Allah, wa sya'a fulan, atau laulallah, ya, wa fulan. Nah, demikian juga faedah yang lain, semisal dengan yang sudah lewat, yaitu qabulul haq mimman ja'a bihi. Ini sangat penting. Menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Walaupun kebenaran itu datang dari ahlul batil. Ya, walaupun kebenaran itu datang dari ahlul bid'ah atau ahlul ma'asi atau bahkan ahlul kufur, orang yang kafir. Sementara itu selama itu memang benar-benar hak kebenaran sesuai dengan Alkitab was sunnah. Namun perlu dibedakan antara menerima kebenaran kita ketika datang kepada kita tanpa kita sengaja, tanpa kita duga, ya, dengan thalabul haq, mencari. Kalau mencari ya dari sumbernya yang benar. Ya, dari sumbernya yang benar, ya kepada orang-orang yang benar, ahlul ilm, ahlul dzikr, itu mencari. Tapi kalau menerima ya dari siapapun datangnya. Nah, demikian juga ya, bisa kita tambahkan satu faedah yang lain yang dapat disimpulkan juga dari hadis ini adalah tidak boleh membantah kebatilan dengan kebatilan yang lain, ya. Termasuk tidak boleh membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain. Nah, seperti dalam hadis ini, ya tidak boleh, ya kan, tidak boleh
membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mengkritik kita, dan memang itu kritikan yang tepat. Memang itu kesalahan yang ada pada diri kita. Ya sudah, jangan kemudian dibantah seolah-olah itu bukan kesalahan kita. Kita tidak salah, ya jangan. Ya, jangan sampai membantah kebatilan dengan kebatilan yang lain. Seolah-olah kesalahan yang mereka kritiki, yang mereka kritisi, dan itu memang ada pada diri kita, seolah-olah itu bukan kesalahan, kita hias-hiasi, kita manipulasi, kita bela-bela. Kenapa ya? Karena itu kita, diri kita. Ya sudah, kalau kita memang salah, ya sudah terima. Jangan yang batil dibantah dengan kebatilan. Ya, kemudian seolah ya kita itu maksum, kemudian mereka itu serba salah, kritikan mereka tidak ada yang benar. Ya, ini bisa dicermati lagi. Namun demikianlah yang diterangkan oleh para ulama dengan menyimpulkan dari berbagai dalil. La yuraddul batil bi batil, wa la turaddu bid'ah bi bid'ah. Tidak boleh kebatilan dibantah dengan kebatilan, dan tidak boleh kebid'ahan dibantah dengan kebid'ahan. Ya, kebatilan itu hanya boleh dibantah dengan hak. Yuraddul batilu bil haq. Ya, dan kebid'ahan itu turaddu sunnah. Ya, kebid'ahan dibantah dengan sunnah, bukan dengan kebid'ahan yang lain. Mungkin yang bisa kita pelajari, ya, sekiranya ada yang kurang, ya, untuk keliru saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.